itu memasuk ke truk, turun lagi, itu ngamuk. Nah tadi di situ Mas, dilepas jalan balik ke kandang, Udah, saya sampai maksudnya udah jinak banget gitu. Itulah, saya tidak memuji seseorang, tapi saya memang salut kepada beliau. Maksud dalam arti kata, begitu gampangnya melulukan hewan yang mungkin bisa dibilang agak beringas. Mas ngelihat perlakuan Ivan sendiri ke Wisanggeni sampai membuatkan satu kandang yang lumayan wah lah, bisa dibilang mewah lah gitu. Ada tulisannya lah gitu, Wisanggeni gitu. Sampai dibikinin dibilangnya gazebo lah ya, Gazebo yang mewah untuk Wisanggeni sendiri gimana? Bagus lah, ada Wisanggeninya. Ya satu hal, saya sendiri iri. Serius, saya sendiri iri Mas. Irinya apa? Saya penyayang dia, saya yang merawat dia selama 1 tahun. Apapun sampai saya korbankan sesuatu untuk bisa dapat dia, itulah maksudnya gitu. Saya nggak memberikan sampai segitunya perlakuan mewah sampai tempat, mungkin ya tempatnya bagus, maksudnya tembok, saya kasih kipas, saya kasih apa, memang benar ya, saya kasih seperti itu. Tapi begitu ngelihat posisi Wisanggeni saat ini di rumahnya Mas Irfan, jauh Mas. saya iri Mas. Saya iri kenapa? Ya bukan masalah, oh iya dia banyak duit, tapi bukan itu. Cara dia menspesialkan sapi itu atau menspesialkan hewan yang sudah dibeli, padahal kalau dipikir, maaf ya Mas, maaf. Saya punya duit nih. Saya beli sapi itu, korbannya yang terbesar nih duit. Habis itu udah kamu urusin. Nanti dia nunggu dibawa itu loh. Betul. Bener loh Mas, nggak tahu dia apa. Tapi di rumahnya Mas Irfan, itu dirawat sampai ada dipanggilkan dokter, di swab, ada perawat khususnya, ditempatkan yang keren, sampai dibuatkan nama Wisanggeni dengan lampu yang indah. Itu mungkin ada lah di channelnya. Bilang saya tidak memuji beliau, tidak saya memuja-muja beliau, tapi itu yang real saya lihat ke beliau, dan orangnya memang just banget, ramah banget. Nah, ini apa yang menarik sedikit, kan Mas tahu maksudnya antara Mas Irfan dan Mas Atta Halilintar sendiri sapinya gede-gedean nih. Iya. Nah, ini dari Mas sendiri ngelihatnya gimana nih? Ya. Kan sempat kecewa juga Mas Irfan pada saat berebut Megalodon tidak dapat, akhirnya dapat Wisanggeni, mungkin yang lebih baik apa gitu. Bukan sih, sekarang gini Mas. Kecewa tidak kecewa saya juga nggak tahu ya. Setiap orang berkorban tinggal niatnya. Sampai Mas Irfan itu sempat ditanya oleh bapaknya atau mertua beliau, mertuanya, ya. Itu tujuanmu apa? Kalau tujuanmu untuk gaya-gayaan, untuk sombong-sombongan, buat apa? Makanya sampai sekarang kan saya beli Wisanggeni, Mas Irfan beli Wisanggeni dari saya, itu kita silent masalah harganya, karena ini bukan akad jual beli. Iya, betul. Bagi saya ini siapa pemilik sesungguhnya yang membawa dia untuk ke pemilik sesungguhnya lah, intinya seperti itu. Jadi saya silent untuk apa? Kalau nanti saya sebutkan harganya hanya sekian, di saat netizen atau pembaca atau orang lain ngerti, ya Irfan beli sekian, Mas Irfan kecewa, emosi, jadi mengurangi rasa ibadahnya. Kalau saya bilang harga tinggi, harga yang sesuai sama harga tinggi, itu nanti takutnya Mas Irfan jadi takabur. Jadi takabur. Jadi intinya kalau teman-teman pada nanya harganya berapa, akad jual belinya nggak ada. Tapi pengganti untuk makan dan perawatannya serta penebusannya pada waktu pertama kali saya bisa Wisanggeni, bawanya pakai gembolan ini. Nah intinya pakai gembolan. Jadi baju saya ini nggak muat intinya gitu. Intinya seperti itu Mas. Jadi untuk nominal pastinya itu ini nggak ada akad jual beli. Jadi saya tidak berani menyebutkan berapa yang diberikan Mas Irfan kepada saya. Intinya pokoknya segini pokoknya. Full gini Mas, full gitu. Itulah Mas. Terakhir Mas. Siap. Wisanggeni ini bisa dibilang satu sapi yang akhirnya viral di tahun ini. Iya. Ya. Nah, next kedepannya apakah dari peternakan Mas sendiri akan mulai mengadakan Wisanggeni berikutnya? Ya, menciptakan Wisanggeni berikutnya. Insya Allah Mas. Maksudnya karena permintaan publik kan lumayan banyak nih tentang sapi-sapi yang up di atas 1 ton gitu. Satu hal, memang niat kita kan Khairun Nas Sampa Melinas ya Mas, bermanfaat untuk orang lain. Yang pertama itu, yang kedua menyemangatkan para peternak juga, nggak dari saya juga, orang peternak lainnya juga saya suruh.
ini loh sapi lokal, sapi ini bisa dibeli oleh seorang toko atau artis, kalian juga rawat sapi kalian, nggak menutup kemungkinan ada wisanggeni di tempat yang lain, wisanggeni tempat, dan saya juga berusaha akan menciptakan wisanggeni berikutnya. Nah cuman kan tidak akan ada wisanggeni kedua, maksudnya gini, tidak akan ada pengganti wisanggeni, tetap kalau masalah bobot akan ada, akan kita ciptakan itu, tapi posturnya insya Allah ya ada yang lain ada. Karena apa mas, sapi di atas 1 ton itu biasanya penyakitnya di kaki, jadi sulit untuk menaikkan sapi sampai segitu besar itu, dan kita bisa. Nah harapan mas sendiri tentang yang mas bilang penyakit kuku, mulut dan segala macam yang menyerang sekarang tuh gimana mas? Maksudnya dari pihak pemerintah untuk peternak atau gimana? Oh iya, makasih banyak mas. Itu ya benar. Edukasi. Saya masalah situ. Jadi gini, mohon perhatiannya lah dari pemerintah, dinas peternakan, dinas peternakan ya umumnya lah pemerintah kita ini Indonesia ya, dalam arti kata perhatikanlah petani-petani itu kadang-kadang saya kadang-kadang sedih juga. Satu hal gini mas, ada dia punya uang 10 juta, 12 juta membeli sapi. Dia pelihara, dia tiap hari, karena saya orang lapangan, saya tahu dia tiap hari kadang-kadang dia mengalihkan kegiatan lainnya hanya untuk nginget ngarit rumput. Banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan, tenaga, pikiran untuk merawat sapinya. Nah, saat ini ada wabah seperti ini, mereka kadang-kadang kena. Sampai mungkin ada video-video lain itu nangis. Itu bukan karena kehilangan harta, bukan. Karena mereka itu rasa kasih sayangnya ke sapi tersebut. Nah, tolonglah perhatian pemerintah, khususnya pemerintah kita, setiap daerah, dinas pertanian setiap daerah itu diperhatikanlah. Jadi kalau memang ada petani-petani kecil ataupun itu ada ganti ruginya lah. Kalaupun katanya ada, tolong pemerintah pusat itu tolong langsung terjun. Jadi jangan berkuar ini maaf ya mas, jangan hanya ngomong di media atau di apa akan kita ganti 10 juta atau berapa katanya kan. Tapi pastikanlah 10 juta pemerintah ini benar sampai tidak ke petani tersebut. Saya belum pernah dengar di petani yang kena PMK khususnya di wilayah saya itu udah menerima itu. Tidak ada ya sama sekali. Bukan tidak ada. Jadi saya belum dengar. Mungkin dari pemerintahnya ada. Berarti tidak sampai ya? Iya, masalah nggak sampai saya juga nggak tahu. Jadi belum. Jadi intinya ke petani itu belum. Jadi intinya saya minta tolonglah pemerintah pusat juga mengawasin benar tidak bantuan yang sudah diturunkan itu sampai kepada petani. Jadi masalah tidak ada atau belum sampai saya juga nggak ngerti itu. Intinya karena saya ngelihat di media itu mereka itu berbicara katanya ada bantuan sekitar 10 juta untuk para petani yang kena PMK per ekornya. Nah itu tolong pastikan lagi bener nggak itu sudah sampai ke tangan yang. Nah kalau sudah ya buktikanlah di media, sampaikan benar bapak ini sampai bapak ini dan sudah dialokasikan sekian triliun atau sekian miliar untuk para petani-petani tersebut atau peternak-peternak tersebut. Jadi jangan hanya ini duit bagikan untuk ini, tolong dicek lagi. Contohnya saya nih minta ke staf-staf saya, anak buah saya dulu dinas peternakannya atau sosialnya, ini dana anggaran untuk petani yang kena peternak yang kena PMK misalnya kan. Oke. Terus kita tinggal aja mau kayak gimana, mau disampaikan mau apa, yang penting saya sudah memberikan. Nah tolonglah perhatiannya, udah belum ini laporannya ada. Seperti tadi saya beli sapi, habis itu hanya saya beli sapi terus habis itu ya udah mau dikorbankan jam berapa yang penting, tapi saya pastikan bener nggak sapi kayak dikorbankan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksud saya itu. Jadi saya di Banyumas, wilayah Banyumas khususnya di wilayah Selumbir itu ada 1-2 orang yang kena, bahkan di Adipala saya udah telepon, ada nggak perhatian dari pemerintah? Belum sih bang. Nah, belum, bukan nggak ada ya mas. Nanti saya takutnya nih salah masalah media, bukan nggak ada, belum. Nah jadi tolong kalau memang itu sudah dialokasikan, tolong dipastikan. Intinya seperti itu. Dan vaksin ini juga ya mohon supaya kalau memang vaksin ini sudah dialokasikan ya tolong menyeluruh lah. Karena yang saya tahu kan belum semuanya peternak di daerah saya itu
sudah divaksin. Dan tolong dinas pekerja di lapangan atau pegawai di lapangannya yang menyalurkan vaksin tersebut juga diawasi. Jangan sampai, ya ini maaf, ini bukannya sudah terjadi, jangan sampai ada manipulasi di situ, dalam arti kata ya ini vaksin yang bayar nah itulah itu, padahal harusnya ini dari pemerintah sendiri itu gratis. Yang ditakutkan dari peternak umpamanya lah bayar jawab karena untuk makan aja susah gitu. Iya, jadi jangan sampai itu dimainkan sama teman-teman di lapangan, tolong diawasin lagi. Oke. Jadi Mas, intinya seperti iya Mas, tadi ada yang terlewat satu, arti nama Wisanggeni sendiri. Nah ini belum saya udah jelaskan itu di tempatnya Mas pada waktu dibeli sama Mas Irfan pada waktu negosiasi. Geni itu kan kalau orang Jawa api ya, Wisang itu anaknya Arjuna itu Mas. Jadi Arjuna itu punya anak dari Dewi Sapa gitu, dikasih nama Wisanggeni. Jadi Wisanggeni itu karismatik, gagah. Dia poru karisma sendiri, dan memang itu ada. Dan Wisanggeni ini memang bukan saya yang ngasih nama, itu dari pemilik teman dulu yang pertama kali memberi. Jadi Wisanggeni itu anak seorang pewayangan, tokoh pewayangan Arjuna dengan Dewi siapa ya, saya lupa itu Dewi. Cuman arti dari Wisanggeni itu karismatik, gagah, ya seperti itulah. Jadi dia punya karismatik sendiri. Sama dengan karakter sapi yang kita ya Wisanggeni tersebut Mas. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas, mudah-mudahan